Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah salah satu partai tercepat teman-teman dan juga cukup menarik pada event online yang baru saja selesai, Champion Chess Tour AM Chess Rapid 2023. Pertemuan dua Grandmaster Amerika Serikat, Wesley So menghadapi Fabiano Caruana. Dan bagaimana permainannya teman-teman, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion G4, dan pada kesempatan ini tidak dibalas seperti biasanya, yaitu dengan pembukaan yang cukup sering, tetapi pada saat ini dipilih dengan D6. Ini dinamakan dengan pertahanan Pirc atau Pirc Defense. Pion ke D4 tentunya mengontrol petak pusat, lalu G6 mempersiapkan fianchetto. Gajah ke C4 tentunya menekan pion lemah F7, gajah ke G7, kuda ke F3, lalu A6 saat ini mendorong juga pion ke depan. A4 langsung juga mencegah, lalu pion ke B6 mempersiapkan fianchetto, rokade, dan E6. Kita lihat teman-teman, bagaimana juga posisi pion pertahanan dari hitam. Ini juga salah satu posisi yang cukup sering dimainkan oleh hitam. Dan Wesley So melanjutkan permainan dengan Montri ke E2. Pada kesempatan ini teman-teman, bahwa kuda juga bermanuver adalah sebuah pilihan. Di dalam posisi gajah ke B7 fokus rencana, mempersiapkan juga double fianchetto. Kuda ke D2 pengembangan, kuda baru ke E7 mempersiapkan rokade, C3, dan betul saja rokade. Maka benteng ke D1 saat ini juga secara tidak langsung mengancam Montri. Dan bagaimana di sini Fabiano Caruana melanjutkan, ia mencoba C5 langsung juga membongkar petak pusat. Sebelumnya teman-teman, untuk menghindari ancaman dari benteng, kuda ke D7 adalah sebuah rekomendasi. Dibahas juga ini secara live teman-teman. E5 misalkan mendobrak petak pusat, maka pion memukul pion pertukaran, lalulah Montri ke depan dapat menghindar teman-teman. Dan kita kembali teman-teman, kita akan melihat bedanya ketika dipilih C5 terlebih dahulu. Tentu Wesley So dengan senang hati, pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali, dan bagaimana melanjutkan E5 langsung juga teman-teman, dimana membuka akses kuda ke depan, bermanuver juga untuk menekan, dimana langkah kuda ini membuka juga benteng mengancam Montri. Montri menghindar tentunya ke C7, maka kuda ke E4 fokus rencana. Kuda baru berkembang ke D7. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bang? Terlihat juga bahwa pion ini cukup banyak ditekan, gajah menerima pion. Yang terjadi kuda menerima. Apabila Montri menerima kuda tentunya, maka F3 teman-teman. Kompensasi pengorbanan pion, bahwa di sini perwira hitam tidak bisa aktif. Kita lihat apabila kuda aktif dimakan saja oleh benteng. Kuda misalkan mengaktifkan diri ke C6, masalahnya gajah akan ke G5. Kita lihat teman-teman, benteng sudah terhubung. Di sini juga gajah ini tidak hanya mengancam juga kuda, tetapi mensupport kuda ke depan untuk melakukan skak, dan secara posisi pun putih sangat unggul. Dan kita kembali teman-teman ke partai aslinya. Oleh sebab itulah di sini tidak diterima pion, tetapi kuda berkembang ke D7, maka gajah tetap ke F4, di mana selain mensupport pion juga secara tidak langsung mengancam Montri. Dan melihat posisi ini, Fabiano Caruana mencoba meng-counter attack teman-teman, melakukan simplifikasi, membawa gajah ke D5, menawarkan pertukaran gajah. Dan di sini pun Wesley So menyepakati gajah mukul gajah. Kuda menerima saat ini, dimana mengancam gajah, simpel gajah mundur ke G3 dan C4 teman-teman. Mengapa ini sangat penting? Dimana untuk mencegah ke depan putih justru terlebih dahulu melangkah pion ke C4. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Semisal di dalam posisi ini dilanjutkan dengan kuda menerima pion sentral, karena ini juga tujuan dari hitam. Masalahnya C4 cukup kuat teman-teman. Kita lihat, kuda tentunya menyelamatkan diri ke B4, maka kuda saat ini bisa memukul kuda, gajah menerima, maka ada kuda ke F6 skak teman-teman. Kita lihat bahwa saat ini gajah dipin, karena di sini gajah mengancam Montri. Raja berpindah, maka gajah memukul gajah. Kita lihat teman-teman, ada juga discover ke depan. Di sini juga tempo tetap mengancam Montri. Jelas di sini putih sangat unggul. Untuk itulah kita kembali. Dan melihat hal ini teman-teman, oleh sebab itulah C4 langsung juga menghentikan pion melaju. Kuda ke D6 saat ini, maka pion ke B5.
Dan disinilah sebuah keputusan penting bagaimana Super Grandmaster bermain. Wesley So menemukan sebuah teknik yang cukup sederhana di mana menukarkan kualitas tetapi juga melakukan dobrakan teman-teman, yaitu dengan benteng memukul pion D5. Tentunya pengorbanan diterima. Lalu inilah teman-teman langkah yang cukup penting, I6. Langkah I6 tidak hanya mengancam juga kuda tetapi membuka akses bagi gajah. Kuda ke F6 saat ini tentunya menyelamatkan diri. Apapun opsinya serba salah. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Mungkin ada yang bertanya bagaimana jika pion ini diterima. Maka Montri juga memukul pion skak teman-teman. Raja berpindah ke H8, kuda ke F7 skak. Pertukaran kualitas benteng wajib diberikan. Karena apabila raja berpindah, maka ini akan terjadi pola skak max modern mate. Dimulai kuda ke H6 double skak. Wajib berpindah, Menteri ke G8 skak. Tiada pilihan benteng menerima, maka kuda ke F7 adalah skak mat jepit, di mana di sini raja hitam skak mat terjepit di antara perwiranya. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Tidak diterima pion ini tetapi kuda mencoba ke F6, maka E7 tetap menekan teman-teman. Dan bagaimana melanjutkan? Saat ini Montri ke D7. Karena apa? Serba salah. Apabila dicoba menyelamatkan benteng misalkan, masalahnya pion tetap akan promosi teman-teman. Benteng memukul Montri, maka kuda menerima, mengancam juga double Montri. Montri menyelamatkan diri, masalahnya kuda tetap memukul gajah. Pertukaran kita lihat jelas di sini putih unggul satu perwira. Dan kita kembali teman-teman di partai aslinya. Di dalam posisi seperti ini, Montri menghindar ke D7, maka simple pion memukul benteng, promosi juga Montri skak. Maka gajah menerima, dan setelah Montri ke E5 teman-teman, tentunya juga mensupport kuda ini. Di sini juga bahwa Fabiano Caruana menyerah. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan gajah simple memukul kuda, pertukaran saja terjadi, gajah memukul Montri. In the end, atau pada akhirnya Wesley So tetap unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman, inilah salah satu partai tercepat di dalam turnamen ini, di mana hanya berlangsung 22 langkah. Dan berikut adalah tingkat akurasinya, dan saya juga akan menunjukkan sebuah puzzle kepada Anda. Selamat menjawab di kolom komentar. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Wesley So 86,5% dan Grandmaster Fabiano Caruana 81,8%. Dan adapun teman-teman, puzzle-nya adalah sebagai berikut. Dan coba lihat posisi ini yang seksama teman-teman. Ini mudah tetapi tidak murahan. Dimana dengan clue hitam melangkah dan 3 langkah skakmat. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.